kalau kita ngelihat dengan performa tim-tim 19 tim lain di Premier League ya, cuma City yang berhasil mencapai level ini loh. City ini masih main di Liga Champion loh. Itu aja sih. Kenapa gue bilang mereka bisa kepleset? Gue menurut keplesetnya karena ya jadwal mereka di Liga Champion. Setelah ada kabar si De Bruyne cedera, gue tuh langsung ngeliat jadwal. Makanya menurut gue rentetan laga sampai Maret nanti lawan MU itu menjadi krusial. Gue harus ngeliat di situnya. Tapi kalau kita berbicara sekarang, situasi sekarang nih, gue masih nggak bisa ngeliat City jatuh sih. Kembali lagi di Super Soccer Podcast. Masih bareng gue Rifki Arnanda, ada juga Evan Simon. Apa kabar, Pak? Baik. Lu gimana? Oh, selalu sehat, selalu dong. Selalu sehat. Iya, karena ya gue tetap olahraga, tetap jaga kondisi, pola makan diatur. Jadi alhamdulillah beberapa kali tes swab gue masih negatifan. Lolos ya? Bukan lolos, anjir lolos. Iya, lolos jebakan karantina anjir. Ya semoga lo juga sehat-sehat terus, Lan. Sehat. Bahas apa nih di episode ini? Udah masuk episode 49 loh. Minggu depan kita udah 50. Betul, terus 51, terus 52. Nah, kayak ulang tahun. Ya, betul sekali. Mungkin kita akan menyiapkan sesuatu yang spesial untuk kita katain nanti. Tapi untuk sekarang mungkin kita bahas hasil-hasil di midweek yang menurut gue lumayan variatif lah. Itu kata yang tepat, variatif. Dibilang mengejutkan ya. Bisa dibilang mengejutkan, tapi dibilang biasa aja juga biasa aja gitu. Makanya gue bilang variatif karena ada beberapa hasil yang di luar dugaan, ada juga beberapa hasil yang ya memang begitu udah sesuai prediksi gitu. Salah satunya sih menurut gue yang sudah sesuai prediksi sebenarnya Arsenal kalah, tapi cara dia kalahnya yang menurut gue di luar dugaan. Dia tuh dua kartu merah kan si Arsenal kemarin tuh. Betul. David Luiz sama Leno ya. David Luiz menurut lu kartu merah? Menurut gua kalau lihat dari replaynya sih kayaknya masih aman deh itu harusnya. Tapi dia last man loh. Iya last man, tapi minim banget sentuhannya, Van. Betul. Gue kalau soal sentuhan gue sepakat, tapi kalau misalnya kita lihat dari kacamata dia last man, menurut gue ya pantas kartu merah. Karena maksud gue, coba deh lu bayangin jadi yang dijatuhin siapa sih, gue lupa lagi. Pokoknya lu bayangin lah jadi main Wolf gitu yang dijatuhin sama dia. Lu udah tinggal berharap satu-satu sama Leno, udah tinggal nendang. Terus tiba-tiba gara-gara ada sedikit sentuhan kecil lu jatuh. Tapi gue nggak tahu ya si pemain itu diving apa enggak gitu. Gue sih kalau ya maksudnya kalau kacamata pemain ya, kalau gue dari posisi kayak gitu ya emang sedikit diving sih, Van. Ya bisa jadi. Memang sih gue kayak ya lu mau aduh ada sentuhan nih dalam kotak penalti udah jatuh aja lah ya, memang bisa. Tapi ini ya yang lucu ya. Jadi dalam itu kan bukan satu-satunya pertandingan di weekend ini midweek kemarin yang ada 2 kartu merah. Pertandingan selanjutnya juga ada 2 kartu merah. Yaitu ketika United ngebantai Soton 9-0. Tapi kartu merah yang pertama memang jelas lah ya. Karena kakinya tinggi lah, gue lupa siapa namanya. Ya tapi yang kedua yang Bednarek itu kan agak mirip sama Luis ya. Nah, keputusan bandingnya FA menganulir yang Bednarek, yang Luis tetap. Ini kayak Arsenal setorannya kurang ya ke FA ya. Atau mungkin Arsenal harus kebantai dulu gitu biar FA kasihan. Kayak Bednarek anjir kasihan udah kembali 9-0, ya udahlah gue putihin lah. Karena kan kalah cuma 2-1. Ya aja lucu aja gitu kan. Dan dia ngepost di ini ya di Twitter ya si Arsenalnya. Iya. Enggak, bahkan bukan cuma Arsenal ya, pemain-pemainnya pun semua di story masing-masing ya, di story Instagram masing-masing mengutarakan kekecewaan lah gitu dengan kartu merah keputusan wasit dalam pertandingan lawan Wolves. Kecuali Willian. Jadi di saat bersamaan Willian malah ngepost dia nonton Lupin di Netflix. Bener-bener sih Willian sih. Memang pantas dibenci gitu sama supporter Arsenal. Gue inget banget pas yang MU seri lawan Arsenal. Ketika kan itu kan kayak gue screening party lah gitu sama teman-teman gue kan. Teman-teman gue ada banyak yang mendukung Arsenal. Ketika si siapa yang pemain mudanya? Smith Rowe. Bukan ya kan.
striker. Martinelli. Ya Martinelli diganti sama si Willian. Langsung wah udahlah Arsenal kalah nih. Maksud gue memang ya Willian itu dibeli di awal musim, didatangkan di awal musim, harapannya kan ada dia membawa pengalaman ya. Dan ternyata mainnya kayak gitu dan menurut gue itu yang berpengaruh atas menurunnya performa Arsenal lah. Bisa jadi sih. Oke, kita tinggalin Arsenal. Van, ini ada Liverpool nih, kalah lagi dia di Anfield lawan Brighton. Ini terus siapa sih Robertson bilang Liverpool udah nggak di jalur juara lagi nih kata ini. Ya kalau kita ngeliat klasemen jelas dong. Cuma menurut gue yang lebih mengejutkan sebenarnya adalah setelah dia 2 kali menang, kita kira mereka tuh bangkit gitu loh. Menang lawan Tottenham 1-3 dengan skor yang sama juga, kemudian di lawan West Ham gitu kan. Iya. Kita kira mereka bakal bangkit. Ternyata hasilnya begini ya menurut gue mengejutkan. Apalagi mainnya di Anfield, Ki. Ini 2 kali pertandingan berturut-turut berarti nih. Padahal sebelumnya kan dia 60 berapa laga gitu, nggak kalah-kalah. Jadi tiba-tiba langsung kalah 2 kali berturut-turut. Menurut gue itu yang membuat kekalahan Liverpool ini menjadi semakin mengejutkan sih, mengecewakan lah, bahkan lebih tepatnya. Ya lebih tepatnya gue lebih setuju kata mengecewakan itu sih, karena ya kita nggak bisa mengesampingkan si pemainnya Liverpool yang nggak bisa dibilang juga ya mereka pemainnya gitu. Maksud gue kita tahu lah Liverpool itu udah memang kehilangan banget kan di lini pertahanan gitu ya dengan cederanya Van Dijk, Matip, terus Gomez. Tapi kan lawan yang dihadapin adalah Brighton, tim yang ada di papan bawah gitu loh. Dan faktanya lagi Brighton itu nggak pernah menang lawan Liverpool dari tahun 80-an. Iya. Dan maksud gue juga kalau kita ngeliat ini ya, sorry dipotong, bahwa kekalahan sebelumnya juga lawan Burnley yang ada di papan bawah. Iya. Itu menurut gue yang menjadikan kekalahan kemarin itu makin menyakitkan juga lah bagi supporter Liverpool. Itu mungkin jadi kayak menegaskan bahwa Liverpool emang ya udah nggak masuk perebutan juara mungkin ya. Ya berarti sudah prediksi awal lah ya. Iya. Mungkin meskipun ya sebenarnya kan yang kehilangan paling utama kan lini belakang ya. Lini depannya masih tetap aman aja kan. Salah, Mane kayak gitu-gitu kan. Menit. Ya ini jadi dia sempat agak puasa sih. Ya jadi tanya-tanya juga maksudnya kok kayak gini gitu Liverpool gitu. Ya. Dan kalau misalnya Robertson bilang kayak gitu ya gue kayaknya cukup yakin sih Liverpool udah tidak bisa bersaing untuk perburuan gelar musim ini sih. Ya bagaimana kalau kita ngeliat di klasemen sekarang, dia udah ketinggalan 7 poin nih sama City nih pemuncak klasemen, dan City masih megang satu pertandingan lebih banyak, ini 10 poin. Itu menurut gue sangat jauh dalam artian begini, City sangat konsisten dalam entah berapa pertandingan belakangan gitu kan, dan kelihatannya belum ada klub yang bisa menahan dia gitu. Dan mungkin saja ini kesempatan Liverpool weekend ini karena mereka akan berhadapan langsung dengan City. Tapi jadi menurut gue sih bisa dibilang ya pertandingan weekend nanti, big match ini menjadi kesempatan Liverpool, kesempatan terakhir Liverpool untuk mempertahankan gelar juara. Kalau kalah selesai. Ya, bisa jadi. Karena ya mereka bahkan sekarang sama West Ham aja cuma beda 2 poin. Kalau dia kalah dan West Ham menang, mungkin kan Lingard kan akan beraksi lagi. Liverpool keluar dari 4 besar. Sip. Nantilah kita bahas itu ya. Nanti kita bahas itu sedikit lah. Nah, gue ini cukup tertarik sama pertandingan yang baru selesai itu Spurs lawan Chelsea nih. Wah, ternyata Tuchel bisa bawa Chelsea menang lawan Spurs nih. Iya benar. Bahkan gue menganggapnya ini sih dia memenangi Cywar lawan Mourinho sih. Iya betul. Ini berarti kan Tuchel udah bawa 3 pertandingan Chelsea itu tanpa kekalahan dan clean sheet loh. Gila. Dan yang gue lihat banyak perubahan sih yang dibuat si Tuchel ini kan, kayak dia lebih mempercayai si Alonso daripada si Ben Chilwell gitu. Terus si Hudson-Odoi dipercaya lagi gitu, kayak benar-benar bawa perubahan ya singkat sih untuk Chelsea ini. Ya singkatnya maksudnya karena baru 3 pertandingan gitu. Terus maksudnya sudah memberikan hasil yang positif. Kalau itu gue sepakat sih. Dan kita tinggal tunggu aja sih konsistennya si Chelsea ini bersama Tuchel ya. Kalau lu mau tahu tuh sebenarnya
si Tuchel ini gitu, dia adalah pelatih setelah Mourinho yang berhasil memenangi nirbobol dalam 3 laga pertamanya. Dan itu kejadian di laga lawan Mourinho. Jadi menurut gue kembali lagi, memang jadwal Premier League ini konspirasi, bro. Lu bayangin, maksud gue jika sebelum laga kan Mourinho sampai ngomong menangi gelar di Chelsea itu mudah, gue melakukannya, Ancelotti melakukannya, terus si siapa satu lagi, Conte. Jadi itu kan masih buat nyerang Tuchel kan. Tapi Tuchel berhasil. Kalau gue ngeliat permainannya semalam, Tuchel itu justru tidak terjebak dalam permainannya Tottenham. Sehingga ya kemenangan 1-0 menurut gue, ketika lu ngelawan timnya Mourinho, menang 1-0 itu bisa berasa menang kayak 3-0 sih. Iya, ada hal spesialnya lah. Betul. Oke, itu tadi sedikit review untuk pertandingan di tengah pekan lalu ya. Sekarang yang tadi gue bilang, kita bahas City nih. Karena yang kita tahu City ini berarti 13 pertandingan tidak terkalahkan, Van. Di seluruh kompetisi ya. Seluruh kompetisi. Terus sekarang udah peringkat 1 yang kita tahu awal-awal musim dia keseok-seok. Bahkan di papan tengah, terus sempat lama kan dia kan masuk 14 besar tuh sempat lama gitu. Tiba-tiba nih udah di peringkat 1 di beberapa game week terakhir, beberapa pekan terakhir. Ini jadi kayak memunculkan lagi tanggapan bahwa ya emang sebenarnya dari awal kita udah sering bahas ya bahwa City emang salah satu pesaing gelar lah. Tapi ternyata si City ini baru munculnya di tengah-tengah pekan, Van. Ini menurut lo kayak gimana? Bentar, gue rela tadi yang statistik lu ya. Jadi 13 laga itu dia menang beruntun, Ki. Iya, beruntun. Bukan tak terkalahkan, tadi lu ngomong tak terkalahkan. Kalau tak terkalahkannya, dia terakhir kalah itu lawan Tottenham pada November. 22 November. Setelah itu dia 20 laga tidak terkalahkan di seluruh kompetisi. Nah, melihat performanya dia, jujur aja nih, gue sih terkejut ya. Bisa segila ini gitu loh. Maksud gue seenggaknya kalau sebelumnya dia memang tidak terkalahkan. Dia sebenarnya kalah baru 2 kali musim ini. Iya. Tapi dia waktu itu kebanyakan seri. Jadi kehilangan banyak poin tuh. 2 poin kan lumayan. Nah, yang membuat dia istimewa sekarang ini adalah dia 13 kali menang beruntun. Itu menyamai rekornya Arsenal. Arsenal pas Invincible kalau nggak salah. Oke, musim-musim yang gemilangnya Arsenal lah, yang isinya Henry, isinya Pires gitu, Ljungberg, Bergkamp, Vieira. 13 kali kemenangan itu berturut-turut tuh benar-benar apa ya menurut gua? Menunjukkan dominasi sih. Dan ini gue baru lihat juga bahwa 6 pertandingan mereka clean sheet loh, Van. Gila. Iya, gue bingung tuh kenapa Johnson bisa tiba-tiba jago. Gue udah ngeliat Johnson jago tuh pas yang dia ngelawan MU di ini loh, yang Carabao. Iya. Anjir, kok jago banget nih orang gitu loh. Defense-nya jago, terus nyetak gol pula. Yang kita tahu besok ini tempat terbuang kan? Iya, betul. Maksudnya sebenarnya kan si City tuh sempat mengalami kayak beberapa kali main cedera gitu kan ya. Maksudnya kayak Aguero terus sekarang apalagi ke De Bruyne cedera, terus Sterling sempat cedera juga gitu. Terus tapi ya itu kembali lagi hal spesial yang ditunjukin seorang Pep gitu, meskipun dibenci sama manajer EPL ya. Karena rotasi gila-gilaannya dia. Tapi ternyata rotasi yang dia lakukan kayak tiba-tiba minggu keberapa tuh dia nyadangin Cancelo sama Ruben Dias. Kalau nggak salah sama Ruben Dias gitu. Tiba-tiba itu. Padahal kan duet mereka tuh lagi bagus-bagus, kayak Cancelo lagi bagus-bagusnya. Tiba-tiba dirotasi sama dia gitu, nggak dimainin. Kan gokil gitu. Terus si hilangnya KDB ternyata nggak masalah. Muncul si Gundogan gitu kan. Ya, betul. Terus Sterling meskipun beberapa kali sempat puasa gol tapi tiba-tiba jadi penentu juga gitu. Ini kayak terus Gabriel Jesus juga tiba-tiba gitu muncul kemarin jadi penyelamat, cetak gol juga. 2 kali kayak, malah ya. Jadi kayak, lawan Sheffield 1, terus kemarin juga nyumbang lagi 1. Ini kayak jadi kayak apakah ini benar-benar jadi tanda gitu bahwa musim ini City yang juara gitu kan. Ya, kalau ngelihat dari klasemen sih ya mereka memang sebenarnya dari beberapa pekan lalu pun kayak sepekan atau 2 pekan lalu pun gue udah merasa enggak lah, tepatnya setelah MU seri lawan Liverpool, gue merasa City yang paling bahaya.
Bahkan sebelum lawan Liverpool, gue merasa City yang paling bahaya. Maksudnya bagi MU ya, karena gue supporter MU kan, bagi MU. Jadi ancaman utama yang tim yang benar-benar bisa lebih realistis meraih juara dibanding MU ketika itu adalah City. Dan menurut gue terbukti dengan hasil sini. Dan gue ngeliat gini, kalau kita ngelihat kasus musim lalu City yang menorong bobrok seperti itu, terus dan berlanjut di awal musim ini, itu kan orang sebenarnya gara-gara kehilangan back tengahnya, Laporte cedera. Ya kan, sehingga dia build up bola dari belakang ke depan itu putus gitu loh. Tapi kemudian ternyata balik lagi ke jeniusannya Guardiola seperti yang lu bilang, berhasil membangkitkan karir Stones dibantu oleh Ruben Dias. Kehadiran mereka berdua berhasil mengembalikan pola permainan City yang membangun bola dari belakang menurut gue. Udah gitu, belum selesai. Udah gitu, di lini depan pun sekarang City tidak bergantung sama kebutuhan oleh striker tunggal yang dalam diri Aguero. Mereka selalu struggle sebelumnya ketika tidak memiliki striker tunggal. Adapun Gabriel Jesus, dia kurang tajam kan. Tapi kemudian mungkin si Guardiola ini ya memang gimana, manajer jenius mampu beradaptasi. Memainkan misalnya Foden sebagai false nine. Kalau Sterling sebagai false nine, gue udah masih lebih sering lihat, atau KDB gitu ya. Foden sebagai false nine. Iya, maksudnya dengan terlalu bilang si tiba-tiba Foden jadi false nine itu benar-benar anjir, kok bisa gitu. Kepikiran kayak gitu, maksudnya benar-benar anjir, Guardiola benar-benar jenius sih menurut gue nih di musim ini ya. Ya, dan patut, maksud gue bukan patut lah. Dia layak berada di peringkat pertama sih. Iya, mau City layak di peringkat pertama sekarang. Tapi gini Ki, seperti yang kita tahu ini kan weekend ini lawan Liverpool ya. Memang kemenangan City ini sebenarnya udah diprediksi karena lawan-lawannya semua berada di bawah dia. Iya. Gitulah. Nah, mulai dari lawan Liverpool kali ini, berikutnya lawan mereka akan berat sekali. Jadwal mereka setelah lawan Liverpool, ada FA memang lawannya Swansea, tapi di Premier League dia akan lawan City, lawan Tottenham, lawan Everton dan lawan Arsenal, yang dilanjut oleh lawan Gladbach di Champions League. Betul. Lawan Gladbach, mereka kan West Ham yang sekarang nih kondisi sekarang kita ngomong ya, lagi lumayan. Jadi kita bisa memprediksi bahwa West Ham mungkin akan memberi sedikit perlawanan ya. Sejadi batu sandungan lah. Betul. Diakhiri dengan lawan United Derby Manchester di Etihad pada tanggal 6 Maret. Jadi rentetan laga ini sampai awal Maret nanti menurut gue bakal sangat menentukan apakah City benar-benar penantang gelar juara. Kalau mereka berhasil melewati rentetan laga ini dengan sangat baik, ya udah, gelar juara udah di tangan mereka, ditentukan Maret itu. Iya, betul. Gue setuju sih itu. Karena ya gue melihatnya nanti sih ketika Liga Champions udah balik lagi, FA mulai balik lagi main, terus mereka masih main di final juga ya. Final Carabao main kan? Final Carabao, benar. Jadi kan ini sebenarnya dari beberapa pekan terakhir kan fokus di Premier League ya. Dan lawan-lawannya City yang tadi lo bilang emang di bawah mereka gitu. Nah, jadi sebenarnya nanti ketika liga-liga lain mereka mulai balik lagi nih, kayak Liga Champions tadi gue bilang, ya itu jadi penentu juga sih. Dan tinggal bagaimana pesaing-pesaing yang di bawahnya, Van, kayak MU, terus kayak Leicester gitu. MU masih main di Europa League. Oh, iya, bahkan bakal jadi lebih padat gitu kan jadwal kalau di Europa League kan. Sampai lupa gue. Gara-gara tersiker Liga Champions, gue mikirnya mereka udah gak main di Eropa lu. Ya jadi maksudnya kalau lihat dari pesaingnya juga nih Pak nanti, kayak mungkin ya nanti bilang kalau laga-laga Eropa udah kembali, ya bisa jadi penentu untuk perburuan gelar juara sih. Kata City, MU. City MU aja nih kayaknya dua ini ya pesaing gelar juara nih. Kalau ngeliat situasi sekarang sih, kayaknya ada kemungkinan kejadiannya bakal sama kayak yang pas Mourinho finish di peringkat 2, jadi poinnya jauh. Kalau ngeliat sekarang ya. Lo kalau misalnya musim ini benar-benar MU City doang, tapi lo prediksinya tetap peringkatnya jauh. Poinnya sorry. Iya ya, kalau ngeliat kondisi sekarang ya, karena menurut gue ini nahan City agak berat gitu.
Dan ya itu mungkin sebagai supporter MU gue mengharapkan Liverpool jadinya mendukung Liverpool weekend ini. Iya dong, lu maksud gue Pasti lah pasti. anjir, ya lu berharap Tottenham, Everton, Arsenal tuh agak gimana ya? Agak kurang gitu. Tottenham tanpa mengurangi rasa hormat kepada 3 tim ini, Tottenham kurang konsisten. Everton pun lebih parah gitu. Bukan lebih parah sih, maksudnya ya kurang lebih sama lah. Ya Arsenal yang lebih parah. Betul. Aduh, ini tapi apa ya? Kayak City nih, gue isi udah City juara deh, Van, mulai dari sekarang. Jangan dong, jangan dulu dong. Gak seru. Ini selama 22 pekan ini Liverpool Premier League tuh lagi seru-serunya, Ki. Jangan bisa begitu dong. Tapi gue kalau misalnya tadi MU bakal jadi pesaing sih, gue cukup setuju. Dan gue sih kayaknya prediksi gue poinnya nggak akan jauh sih, Van. Kayak masih dekat-dekatan. Berarti lo masih berpikir bahwa City akan kepleset? Masih ada kepleset sih. Aduh, gue Ya tadi itu, Van. Gue gini. Kalau kita ngelihat dengan performa tim-tim 19 tim lain di Premier League ya, cuma City yang berhasil mencapai level ini loh. Iya kan. Kalau kita mencabut dua kali main di ajang Carabao dan 2 kali main di FA, dia masih tetap 9 kali menang beruntun, Ki. Oke. Gak ada di situasi di musim ini yang menurut gue agak abnormal. Gak ada tim yang berhasil mencapai level konsisten seperti mereka. Jadi menurut gue ini situasi baru bagi kita yang ngikutin Premier League. Ya, oke. Tapi yang tadi gue bilang, City ini main di Liga Champion loh. Itu aja sih. Kenapa gue bilang mereka bisa kepleset? Gue menurut keplesetnya karena ya jadwal mereka di Liga Champion. Dan menurut gue nih, City nggak cuma sampai di Liga Champion, nggak sampai cuma 16 besar sih. Maksudnya dia masih punya potensi buat sampai semifinal nanti. Gitu. Minimal semifinal lah. Semifinal. Jadi gue sih melihat nanti sih dari hasil dari jadwal Liga Champions ini menurut gue akan sangat mengganggu sih, sangat akan mengganggu City. Bagi FA ini loh jadwalnya itu loh, Van. Ini jadwal benar-benar padat loh. Jadwal benar-benar padat dan menurut gue City bakal tetap agak kepleset sih. Mungkin di game-game 30-an mungkin mulai kepleset lagi sih City. Ya gue bisa memahami sih ini loh apa pandangan lo gitu ya. Karena memang jadwalnya agak sedikit sakit gitu menurut gue. Tapi ya balik lagi. Stok pemain itu loh, Van. Stok pemain City itu nggak besar loh. Iya sih, benar juga. Stok pemain City itu nggak besar musim ini ya. Kayak ya udah posisi striker cuma ada 2 tuh, Aguero sama Gabriel Jesus. Ya kan? Adapun pemain yang Delap itu ya, pemain muda. Terus kayak gelandang ya udah itu lagi gitu, kayak Foden, Gundogan, Mahrez, Sterling, KDB. Paling rolling mereka doang gitu. Jadi nggak ada benar-benar bukan mewah sih, banyak alternatif sih untuk City. Nah itu bisa jadi masalah sih menurut gue. Gitu. Ya tentunya bisa menjadi masalah. Maksud gue juga setelah ada kabar si De Bruyne cedera, gue tuh langsung ngeliat jadwal. Makanya menurut gue rentetan laga sampai Maret nanti lawan MU itu menjadi krusial. Gue harus ngeliat di situnya. Tapi kalau kita berbicara situasi sekarang nih, gue masih nggak bisa ngelihat City jatuh sih. Belum bisa melihat lah. Kalau misalnya mereka kepleset dalam beberapa laga ke depan, baru gue agak sedikit tenang lah ya sebagai supporter MU. Kalau enggak mah ya udah lepas tangan. Iya, lu lihat nih tiba-tiba nih Ancelotti nih sama Everton. Ya bisa jadi. Ya, gue doain semuanya. Mourinho gue doain, Ancelotti gue doain, Arteta gue doain, Moyes gue doain. Kepleset tuh lawan Moyes, senang aja lihat. Lingard ya, hat-trick ya. Hat-trick. Cakep. Gue suka skenarionya. Tapi gini kayak sebelum ini ya. Bisa nggak beneran Liverpool ngalahin City weekend ini? Liverpool nggak pernah kalah dalam 21 laga kandang lawan City. Kayaknya masih imbang sih. Gue prediksi imbang sih. Ya oke lah, kepleset lah. Gue masih terima lah. Gue prediksi imbang sih Liverpool City ini. Menurut gue justru Liverpool sebenarnya ada kemungkinan menang. Kenapa? Karena mereka termotivasi
untuk tidak dipermalukan sebegitunya menurut gue ya. Lu tuh tim juara loh. Masa lu mau kalah begitu aja gitu di kandang lu sendiri 3 kali beruntun lawan City yang selama 2 tahun 3 tahun terakhir menjadi rival utama lu. Gue Jadi sih balik lagi merasa mereka punya apa ya, punya dorongan lebih sih. Dan mereka iya, tahu, mereka pasti tahu kalau misalnya mereka kalah, kelar, gelar juara udah hilang. Jadi balik lagi ke ini. Gue yakin Klopp bakal selama beberapa hari ke depan ini sampai pertandingan bakal terus ini sih memotivasi pemain-pemainnya. Balik lagi ke ini, ke mental pemain Liverpool ya. Betul. Kalau mental mereka, ya meskipun beberapa pertandingan kemarin kan ketika mereka kalah, mereka bisa bangkit sebenarnya kan 2 pertandingan gitu. Tapi ini beda nih lawan City, tinggal yang tadi gue bilang balik lagi ke mental si pemainnya itu sendiri sih. Nah, Mana kalau gue ngeliat ini ya Ki, kalau gue ngeliat dari yang 2 hasil dia menang lawan Spurs dan lawan siapa gue lupa satu lagi. Ya West itu Ham. itu permainan mereka sangat baik setelah mereka kalah dari MU di FA. Nah, gue mengharapkan respon di situ sih dari Liverpool. Bukan semata-mata karena MU gue berharap City terpleset ya. Iya. Tapi dalam konteks bahwa ya Liverpool tuh tim juara. Kalau lu kalah di sini, pasti bakal sangat-sangat mengecewakan. Setuju. Oke, pertandingan Liverpool lawan City bisa disaksikan nanti hari Minggu ya. Betul. Hari Minggu jam berapa nih? 23.30. Ya, 23.30, jadi masih aman lah buat begadang ya, walaupun Seninnya. Masih aman nih jam 23.30. Itu disiarkan langsung di Mola TV. Kalian bisa saksikan. Terus selain pertandingan, kita kasih tahu sedikit Van ya, selain pertandingan big match Liverpool lawan City. Oh gini, sebelum kita tutup deh. Sebelum ini prediksi lo Van, Liverpool City deh. Gue seri. Gue Liverpool menang. Oke, Liverpool menang. Selain pertandingan enggak. Gimana nih? Liverpool menang tuh harapan gue ternyata. Itu harapan. Iya, prediksi gue Liverpool City menang. Oh, City menang. Oke. Tapi kalau gue tetap kayaknya bakal seri sih Liverpool City. Oke, selain pertandingan Liverpool City itu ada MU nih lawan Everton. Oh iya betul. Ini jadi laga ya cukup big match juga ya. MU Everton. Meskipun di pertemuan pertama kan MU bisa menang di Goodison Park. Tapi kita lihat apakah MU bakal tetap konsisten setelah mereka kemarin menang 9-0 ya. Betul. Terus ada juga ini Arsenal lawan Aston Villa yang lagi bagus juga. Arsenalnya juga sebenarnya Arsenal lagi sedang dalam bangkit. Gue ngeliatnya mereka sebenarnya lagi lumayan gitu. Lumayan lah, tapi pertandingan kemarin kayak ya memang kartu merah itu mengubah hasil akhir sih. Jadi nggak bisa terlalu menjudge mungkin ya. Ini lawan Aston Villa yang lagi bagus juga. Terus ada juga, jangan lupa juga pertandingan ada Bundesliga Van akhir pekan ini. Bundesliga masih tetap ramai kok karena persaingannya lumayan, menurut gue lumayan. Masih main ketat gitu. Walaupun 7 poin ya. Iya. Tapi gue melihat dalam beberapa kesempatan Bayern tuh memang bisa terpleset. Hanya saja tim-tim lainnya juga agak ngehe. Tim-tim pesaingnya gitu. Ini si Munchen bakal ketemu Hertha Berlin. Terus ada juga Bayer Leverkusen ketemu Stuttgart. Freiburg lagi bagus juga lawan Dortmund. Kita lihat bagaimana Dortmund bisa tetap konsisten kan nih sampai akhir musim. Karena musim ini kayaknya Dortmund agak kayak gimana gitu Van. Ya kasihan dia. Menang tiba-tiba seri. Sampai ada rumor Haaland udah mau siap pindah anjir. Baru setengah musim. Gue gak kebayang sih kalau misalnya ntar dia di akhir musim kehilangan Sancho sama Haaland. Ya memang dapat duit banyak tapi gimana ya? Ya maksud gue kayak yang kita berharapkan sebenarnya generasi muda dan emasnya si Dortmund ini bisa juara Bundesliga kan kayak yang dilakuin Klopp kan. Tapi kalau misalnya dia tiba-tiba kehilangan Haaland dan Sancho di satu window transfer yang bersamaan, menurut gue ya udah sudah selesai. Harapan itu sudah harus ditunggu lagi beberapa tahun ke depan. Terus ada juga pertandingan Munchen Gladbach nih lawan FC Köln. Terus ada Hoffenheim lawan Frankfurt. Terus ada Schalke lawan Leipzig. Ini gue cukup tertarik juga nih Schalke. Apakah bisa cepat bangkit nih? Nih. Terus ada juga merasa dia kayak tidak bisa lolos degradasi sih. Iya,
ya kita lihat aja lah karena musim kemarin kan dia bisa lolos, musim ini lihat nanti ya. Terus ada juga jangan lupa nonton pertandingan Liga Polandia, Lecia Gedang main lawan siapa gitu gue lupa. Terus ada juga Liga Belgia. Terus Eredivisie jangan lupa Eredivisie, juga. iya betul. Eredivisie panas loh itu. Iya panas banget nih, lagi sengit-sengitnya. Terus jangan lupa juga pekan ini bakal ada episode baru dari Dream Chaser-nya Garuda Select. Betul. Tunggu Satu saja. lagi Ki, satu lagi Ki. Kenapa? Di hari Senin akan ada Super Bowl. Oh ya, final Super Bowl ya. Itu antara Chief melawan New England lagi. Antara lawan Tampa Bay Buccaneers. Buccaneers yang punya jangan lupa Glazer. Betul. Kita doain Buccaneers juara, MU juga juara, alhamdulillah. Walaupun gue dukung Chiefs sih, gue lebih pengen Mahomes ngalahin Tom Brady. Oke, itu aja Van. Jangan lupa kalian bisa semua saksikan yang tadi kita sebutin pertandingan-pertandingannya di nonton Mola TV, download aja aplikasinya di App Store dan Google Play Store. Langganannya murah, cuma 65.000 aja buat sport. Terus kalian juga bisa nonton film-film menarik di Mola TV, ada series, ada film-film action dan lain-lainnya. Terus living juga ada, gimana dekorasi rumah yang cukup menarik. Terus kalian mau berkebun dengan cara-cara menarik ataupun apa itu juga. Teknik cooking, memasak, wah gila ada juga. Terus ada juga tontonan buat anak-anak kalian. Emang kita ya anak, keponakan gitu kan, cucu mungkin. Buat si kecil di rumah yang masih belajar di rumah, setelah belajar bisa nonton aja nih acara-acara menarik di Mola TV. Oke Van, thank you Van. Sampai ketemu lagi di episode minggu depan, episode 50 ya. Betul. Oke. Thank you Van. Bye-bye.